Beredar video Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan pendirian gereja di kawasan Cilegon, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantaran, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Berita penolakan pembangunan rumah ibadah di Cilegon, Banten ini kemudian menjadi viral. Bagaimana tidak, sekelompok masyarakat itu menolak pembangunan gereja di Cilegon, dan tidak hanya sampai di situ, wali kota juga ikut mendukung masyarakat dalam bentuk penandatanganan bersama di sebuah kain putih bahwa menolak secara bersama-sama pembangunan gereja atau rumah ibadah umat Kristen di Cilegon. Situasi ini kemudian menjadi perbincangan publik dan membuat Menteri Agama Yakut Holil Kaumas juga angkat bicara. Kita akan melihat bagaimana respon daripada Menteri Agama terhadap situasi yang ada di Cilegon ini yang melibatkan wali kota ikut-ikut kemudian mendukung penolakan pembangunan rumah ibadah yang seharusnya namanya wali kota harusnya berdiri netral. Untuk itu, mereka menuntut DPRD dan Wali Kota Cilegon Heldy Agustian untuk menegakkan aturan tentang pendirian rumah ibadah selain masjid berdasar pada SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang nomor 189/SK/SK/1975. Kemudian Wali Kota Cilegon diminta untuk segera membuat perwal atau SK guna menguatkan SK Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Serang yang berlaku sepanjang zaman. Wali Kota Cilegon Heldy Agustian menegaskan, pemerintah Kota Cilegon belum pernah menerima permohonan pendirian rumah ibadah. Beredar video Wali Kota Cilegon Heldy Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta menandatangani kain kafan sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan pendirian. Membaca apa yang terjadi di Cilegon, Banten terhadap penolakan pembangunan gereja di sana bikin hati ini geram dan miris. Ternyata bahkan di Pulau Jawa yang dianggap sebagai pulau termodern di Indonesia, masih ada saja masyarakatnya yang menolak pembangunan rumah ibadah umat beragama lain. Saya nggak paham, padahal sudah ada internet, sudah terkoneksi dengan dunia luar, sudah modern. Bahkan Elon Musk sudah menyiapkan misi untuk ke planet Mars. Tapi masih saja ada di bagian belahan daerah di Indonesia yang masih berkutat di wilayah kefanatikan tanpa alasan yang jelas. Agama yang seharusnya jadi petunjuk supaya manusia bisa mengembangkan akalnya, malah jadi pedang untuk melarang manusia lain beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Dan yang saya heran, kepala daerahnya begitu takut dengan ormas-ormas yang mengatasnamakan agama itu. Nggak sedikit pun ada kewibawaan dari wali kota dan wakilnya dalam menolak tekanan ormas-ormas itu. Mereka seperti terpenjara oleh janji mereka waktu pemilu lalu dan tidak berdaya ketika ormas-ormas itu menagih janji kepada mereka. Padahal jelas kan, undang-undang menjamin kemerdekaan setiap warga negara di Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing dan bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau Wali Kota Cilegon dan wakilnya malah menekan kebebasan beragama warganya dan melarang mereka mendirikan rumah ibadah, tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja KBP di Cilegon.
Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota, dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, suruh tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa memang isu agama itu selalu menjadi seksi, karena ini terkait dengan keyakinan ya para umat penganut agama tersebut. Lebih mudah menggerakkan emosi masyarakat ketika isu agama kemudian dimunculkan ke permukaan. Hanya saja kita berharap sebenarnya di negara yang mengakui keberagaman, bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi kita sudah mengakomodir bahwa setiap warga negara itu bebas menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Mereka harus diperlakukan sama selama mereka tidak mengganggu pemeluk dan penganut agama lain. Tentu ada kebiasaan-kebiasaan lokal atau ada aturan-aturan lokal yang biasa disepakati oleh kelompok-kelompok masyarakat dalam satu wilayah, dan itu juga tentunya harus dilihat sebagai satu kesatuan, sebagai bentuk komitmen kebangsaan dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena hanya dengan demikian kita bisa mencapai ya kemakmuran dan kesejahteraan bersama dengan sesama warga bangsa. Kita berharap bahwa polemik ini bisa menemukan titik terang dan jalan keluar, solusi yang tepat yang bisa memberikan keadilan terhadap sesama warga bangsa, dan tidak ada diskriminasi, tidak ada dominasi mayoritas, tidak ada tirani minoritas. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.